Emang? Tapi mah? Ya, di mana dia ngerokok? Bob, YouTuber Muhammad Adimas Putra Nasihan alias Resbob dinyatakan bersalah dan dituntut 2 tahun 6 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian terhadap supporter bola dan suku Sunda. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Sukanda mengatakan tuntutan itu mengacu pada pasal 243 KUHP terbaru. Resbob dinilai melanggar pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Jaksa juga mengajukan penetapan terhadap barang bukti yang digunakan dalam perkara tersebut, di mana 1 unit ponsel dirampas untuk dimusnahkan. Sejumlah barang lainnya seperti perangkat POTS serta akun-akun digital milik terdakwa diminta dimusnahkan atau dinonaktifkan agar tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, barang bukti lain berupa flash disk berisi video berdurasi 58 detik serta tangkapan layar unggahan media sosial turut dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan untuk barang pribadi lainnya dikembalikan kepada terdakwa. Jadinya gini, tadi tuntutan itu kita diberikan pasal 243 sesuai dengan dakwaan ya. Pasal 243 KUHP yang baru ya. Kemudian untuk pidananya kita tutup 2 tahun 4 bulan, ini 2 tahun setengah. Sebenarnya untuk barang bukti ada memang yang digunakan untuk kejahatan dirampas. Nah sebenarnya yang tidak berhubungan dengan kejahatan kita kembalikan kepada terdakwa. Untuk sidang selanjutnya Pak, karena memang berarti pasal baru itu Pak? Ya? Pasal baru? Oh bukan, itu pasal Undang-undang baru? Ya, jadi pasal itu dari yang tadi diatur dalam undang-undang ITE, tapi sekarang diatur di dalam KUHP. Jadi masuk dalam pasal 243 KUHP. Pak, hakim tadi memberi Ya, untuk terdakwa menyampaikan kepada penolakan bola. ya Tapi ke memang. depan bagaimana? Ya kita lihat dulu nanti dari pembelaan yang disampaikan oleh penasihat atau terdakwa bagaimana ya. Kita bisa mengenai apakah kita mau jawab langsung atau kita mau jawab dulu mulai replik. Lihat pokoknya lihat dulu lihat nanti. Pak Jaksa. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Resbob Fidelis Giawa menilai tuntutan tersebut mengabaikan fakta penting di persidangan. Ia menyebut Resbob telah menghapus konten yang dipermasalahkan sebelum laporan polisi dibuat. Tak hanya itu, Resbob juga telah menyampaikan permintaan maaf yang bahkan sudah diterima oleh pihak pelapor. Fidelis Giawa menyoroti tak terpenuhinya unsur dalam pasal 243 KUHP. Menurutnya tidak ada bukti terjadinya kekerasan terhadap orang maupun barang akibat unggahan tersebut. Fakta persidangan malah menunjukkan kegaduhan hanya terjadi di media sosial tanpa adanya aksi nyata di lapangan. Oleh sebab itu, pihaknya menilai jaksa tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara utuh. Enam bulan? 2 tahun 6 bulan. Iya. Gimana Pak? Menurut saya soal berat tidaknya tidak perlu saya komentari, tapi yang perlu kami komentari bahwa tuntutan itu tidak mengacu kepada fakta persidangan, tidak dipertimbangkan 2 hal yang sudah pasti itu. Bahwa terdakwa telah menghapus konten yang memuat ucapan kebencian itu, bahkan sebelum laporan. Karena menurut fakta persidangan itu tanggal 9 sudah dihapus. Sementara laporan polisi yang dibuat oleh rekan-rekan dari Aliansi Sunda Ngahiji maupun dari Viking itu tanggal 11. Yang kedua yang tidak dipertimbangkan bahwa terdakwa sudah meminta maaf
dan juga diterima maafnya walaupun diminta agar proses hukum tetap berjalan. Itu yang disampaikan oleh para saksi yang mewakili korban. Saya anggap mewakili korban masyarakat Sunda dan Viking. Jadi dua hal itu tidak dipertimbangkan, sehingga saya pikir apa yang dituntut oleh jaksa itu tidak berpijak kepada fakta persidangan. Hal lain yang juga krusial menurut kami adalah dihilangkannya unsur tentang terjadinya kekerasan terhadap orang dan barang. Padahal baik di undang-undang mengenai KUHP maupun undang-undang penyelesaian pidana, ya, pasal 243 ayat 1 itu frasanya diantaranya bahwa seseorang yang melakukan ucapan kebencian untuk diketahui umum yang menimbulkan rasa permusuhan sehingga terjadinya kekerasan terhadap orang dan barang. Dalam surat dakwaan tadi itu tidak diuraikan mengenai terjadinya kekerasan terhadap orang dan barang. Selama proses pemeriksaan saksi ada upaya jaksa untuk menggiring terjadinya terjadinya kegaduhan. Namun para saksi mengatakan apa adanya bahwa kegaduhan yang terjadi itu adalah kegaduhan yang terjadi melalui DM. Ya, orang-orang mengusulkan adanya aksi ke Polda atau ke aparat penegak hukum. Namun hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah dikonfirmasi sehingga berujung pada keterbuktian dakwaan. Tidak pernah dikonfirmasi apakah telah terjadi kekerasan terhadap orang dan barang. Akan disampaikan dalam pledoi nanti? Pasti akan kita sampaikan karena memang itu kewajiban kita menurut hukum. Salah satunya apa Bang, pledoi nanti mungkin dari selain itu Bang? Ya, hal-hal yang tidak cukup ditimbang oleh jaksa berdasarkan fakta persidangan serta adanya unsur yang dalam tanda petik dikoruptif lah. Nanti ditulis atau disampaikan respon atau Bang, dengan segala pertimbangan tadi yang disampaikan di awal soal perbuatan yang sudah Resbob lakukan, sudah meminta maaf dan segala macam, tapi tuntutan 2,5 tahun. Ini seperti pembalasan nggak gitu ke klien abang gitu Bang? Saya tidak menganggap pembalasan, tetapi kami beranggapan bahwa secara etika profesionalisme jaksa tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Karena para pihak yang terlibat harus terikat pada fakta persidangan, baik itu penuntut, advokat maupun hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta persidangan. Sebagai informasi, kejadian berawal saat Resbob dijemput dua rekannya pada Senin 8 Desember 2025 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Surabaya. Dalam perjalanan, Resbob melakukan siaran langsung menggunakan ponsel miliknya dan sempat membeli alkohol sebelum melanjutkan perjalanan. Saat siaran masih berlangsung, Resbob diminta untuk mengucapkan kata-kata hari ini. Resbob lalu melontarkan kalimat yang menghina kelompok sepak bola dan suku Sunda. Resbob kemudian berhasil ditangkap setelah sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindar dari kejaran polisi.